Izinkan saya memberitahu Anda, apakah kami salah paham tentang Tuan Feng sebelumnya? Sekarang Tuan Feng telah memberi kami kesempatan ini, tetapi setan lain jarang melakukannya. Beberapa setan berkumpul di depan api unggun, makan daging panggang sambil berdiskusi. Klan iblis lainnya menelan daging di mulutnya dan mengatakan ini. Aku tidak terlalu peduli tentang itu. Lagi pula, senang bisa makan jika kamu mengikuti Tuan Muda Feng. Kamu tidak peduli apakah itu urusanmu. Saya pikir Tuan Muda Feng sedang merencanakan acara besar sekarang. Pikirkan tentang itu, setelah serangan Tuan Muda Feng kali ini. Perubahan seperti apa? Mulai sekarang, kami akan berada di level penjaga pribadi, dan kami akan memiliki masa depan yang cerah bersama Tuan Muda Feng. Beberapa setan lainnya juga mengangguk. Bukankah itu benar? Meskipun latihan Tuan Muda Feng sangat berat, kami juga kelelahan. Tetapi terakhir kali saya beristirahat, saya mendorong setan yang biasa menggertak saya ke tanah dan memukulinya dengan kasar. Tuan Feng memberi kami beberapa latihan. Efektif, saya dapat merasakan. Jika Anda tidak menyebutkan ini, saya lupa. Saya merasa bahwa kekuatan saya tumbuh akhir-akhir ini, tetapi saya tidak tahu kapan anak ini akan tumbuh lebih panjang. Saya juga ingin sehebat dan sehebat Tuan Feng. Ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka melihat seorang pria yang sangat pendek yang tingginya hanya setengah dari mereka, dan setan-setan itu menundukkan kepala dan menggerogoti daging. Untuk sementara, ada tawa di mana-mana. Tapi ini bukan apa-apa, iblis yang bisa tinggal di sini sekarang memiliki rasa identitas alami dari mereka. Karena mereka semua menjalani pelatihan Feng Tianxing, dan pelatihan ini tidak rendah, setan umum tidak dapat mendukungnya sama sekali. Ini adalah kebanggaan yang telah diukir Feng Tianxing di tulang mereka. Setan dengan santai melemparkan daging yang baru dipanggang ke pria pendek itu. Makan lebih banyak. Saat kamu tumbuh lebih tinggi, kamu tidak akan kehilangan muka dari kemah kami. Selama proses ini, Feng Tianxing sedang berpatroli di kamp sepanjang jalan, dan mengobrol sebentar dengan iblis. Melihat ada iblis yang sombong secara membabi buta, dia menekan mereka. Melihat bahwa Cuito para iblis merasa frustrasi, dia pergi untuk menghibur mereka dan menjelaskan taruhannya. Dihitung sebagai beberapa penyesuaian di ketentaraan. Dengan operasi Feng Tianxing, keinginan bertarung keseluruhan dari ras iblis telah mencapai tingkat dasar. Selama seluruh proses, Sedu dan berada di sisi Feng Tianxing, tidak pernah pergi. Setiap kali Feng Tianxing ragu, mereka berdua bisa memberikan penjelasan yang sesuai. Hingga senja tenggelam, Feng Tianxing menugaskan pasukan untuk berangkat. Berkat pelatihan sebelumnya, tidak satu pun dari 6.000 iblis yang tertinggal, dan semua iblis hampir menyelesaikan rencana pawai larut malam ini dengan sempurna. Sampai langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah, Feng Tianxing mendongak dan melihat Gunung Suangfeng di depannya. Selain dua puncak yang menjulang tinggi, di antara lembah-lembah puncak kembar, mata air pegunungan menyatu menjadi aliran kecil. Kedua meja itu menjulang tinggi dan megah, tanpa ujung yang terlihat. Feng Tianxing segera memesan. Semua iblis menunggu di sini. Kamu bisa mengikutiku untuk menanyakan tentang informasinya. Dan, kamu bertanggung jawab untuk memimpin para prajurit. Feng Tianxing meninggalkan ketentaraan dan mengambil kemewahan untuk menjelajahi semuanya. Kamu ingat Sedu. Di masa depan, untuk semua proses berbaris kecuali perjalanan cepat, kamu harus mengatur tenaga untuk menjelajahi jalan. Setelah istirahat, untuk mencegah tentara disergap, Sedu merekam kata-kata Feng Tianxing di benaknya. Dia hanya mengerti dan mengingat kata-kata Feng Tianxing. Lagi pula, dia tidak memiliki pengalaman yang dapat membantunya memahami kata-kata Feng Tianxing. Jadi cara terbaik adalah mengingatnya di masa depan. Berpikirlah dengan baik. Feng Tianxing secara alami sangat puas dengan ini. Selain poin ini, ingatlah untuk tidak membuat kesalahan seperti itu. Ada puncak di kedua sisi Gunung Suangfeng. Jika ada penyergapan, jika kekuatan kedua sisi serupa, ini adalah jalan buntu. Di mana Anda memilih untuk beristirahat dan berkemah, Anda harus memperhatikan aspek-aspek berikut, sumber air, medan, dan cuaca. Dengan penjelasan Feng Tianxing, Sedu mendengarkan dengan sabar. Dan keduanya dengan cepat menyusul Gunung Suangfeng. Proses ini memang sudah sangat cepat, namun pada bukit yang cukup besar, progres pendakian gunung ini menjadi lambat. Tak tertandingi. Saat Feng Tianxing dan Sedu semakin dekat, tiba-tiba Feng Tianxing mengangkat tangannya, dan Sedu segera menurunkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Meski dia bingung, dia tetap berhati-hati dan tidak bertanya dengan keras. Setelah menunggu sebentar, kedua ras iblis muncul di tepi garis pandang Feng Tianxing dan Sedu. Meski malas, mereka dengan hati-hati memeriksa area tersebut. Mengapa Tuan Kota Gila mengirim kami untuk berpatroli di tempat ini di mana burung tidak buang air? Haha, kamu bisa mengeluh lebih sedikit. Kali ini remunerasinya tidak rendah. Aku akan mentraktirmu nanti. Tidak apa-apa, Dewa Besi jarang dipetik sekali. Berapa hadiahnya? Keduanya mengobrol pelan di samping, lalu pergi. Feng Tianxing dan Sedu melihat semua ini di mata mereka. Setelah keduanya pergi, Feng Tianxing mengatakan ini. Berapa banyak informasi yang kamu lihat? Setelah berpikir sejenak,
dia kembali. Tuan Muda Feng, bawahan Anda bodoh, dan saya hanya bisa melihat 3 poin untuk saat ini. Yang pertama adalah bahwa berita yang kami terima benar. Mereka akan ditempatkan di sini. Yang kedua adalah mereka memiliki beberapa tindakan pencegahan. Dan ketiga adalah setan-setan ini tidak terlalu perhatikan. Patroli tidak hati-hati. Feng Tianxing mengangguk. Tidak apa-apa. Poin lainnya adalah bahwa lawan kita bukanlah aliansi yang terdiri dari penguasa kota, tetapi seluruh kelompok di bawah komando orang tertentu. Bagaimana mungkin penguasa kota begitu tidak mementingkan diri sendiri dan mengatur orang untuk datang ke sini? Feng Tianxing memberi Ludu perspektif lain untuk dipikirkan, dan Ludu untuk sementara merasa bahwa ada lebih banyak hal yang perlu dia pertimbangkan. Saat Feng Tianxing merenung, semakin banyak informasi yang digali. Setelah sedikit berpikir, Feng Tianxing mengambil kemewahan untuk masuk lebih dalam. Feng Tianxing ingin mengolah pemborosan dengan cara ini. Lagi pula, sebagai satu dari 2 orang di sekitarnya yang hampir tidak bisa dia percayai, bukanlah hal yang baik jika kekuatannya terlalu buruk. Dengan sedikit pelatihan, Anda juga bisa menjadi penolong bagi diri Anda sendiri, bukan menjadi beban. Dengan ajaran Feng Tianxing, Ludu telah belajar banyak kali ini, terutama dalam penilaian situasi dengan banyak sudut baru. Selama seluruh proses, Feng Tianxing bergerak maju dengan kekuatan penyeberangan yang luar biasa. Tidak peduli berapa banyak situasi kritis yang muncul, dia juga menggunakan metode dalam kemampuannya yang luar biasa untuk menghindarinya. Sepanjang jalan, ketika keduanya tiba di tempat para prajurit iblis berkumpul di Gunung Suangfeng, Sedu merasa bahwa dia telah belajar terlalu banyak di sepanjang jalan, dan jarak antara dia dan Feng Tianxing terlalu besar. Tidak merasa diam-diam emosional. Tuan Muda Feng benar-benar bukan orang biasa, ini terlalu kuat. Menengok ke belakang, mereka telah melewati tempat berbahaya dengan banyak setan berpatroli, dan sampai di sekitar kamp.